Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Hana dengan NIM 43040210170. Di sini saya akan menjelaskan kepribadian menurut salah satu tokoh guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Bu Ana Evianti. Nah, saya memilih tokoh Harry Stack Sullivan yang membahas tentang psikiatri interpersonal. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, Sullivan ini adalah orang kelahiran Amerika yang pertama kali mengembangkan teori kepribadian. Nah, pengertian kepribadian menurut Sullivan yaitu kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antar pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan mengatakan bahwa kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Kepribadian itu konstruk hipotesis yang hanya dapat diamati dalam konteks tingkah laku interpersonal dan tidak dapat dipisahkan dan dari psikologi sosial. Nah, sosialisasi merubah proses biologis yang paling mendasar seperti bernafas dan pencemaran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada struktur kepribadian menurut Sullivan. Yang pertama ada dinamisme, yaitu pola yang berulang secara terus-menerus dan dapat menjadi ciri dari individu tersebut dan menetap. Nah, transformasi energi atau tingkah laku itu bisa terbuka atau dapat diamati, dan ada pula yang tersembunyi atau dalam pikiran maupun hayalan. Nah, dinamisme ini seperti contohnya ketika kita akan masuk ke rumah. Nah, itu kan ada salah satu contohnya itu ketika kita mau masuk ke rumah pasti kita ketuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum. Nah, pola itu terus menerus, jadi itu berulang secara terus menerus dan menetap. Nah, dinamisme ini juga melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh yakni reseptor, efektor, dan sistem syaraf. Selanjutnya yang kedua ada personifikasi. Personifikasi yaitu suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Contohnya seperti ketika kita memiliki hubungan interpersonal yang menyenangkan, maka pada waktu kecil, maka ketika dewasa nanti kita akan memiliki pribadi yang positif. Kebalikannya, ketika kita memiliki hubungan interpersonal yang buruk atau yang tidak menyenangkan di waktu kecil, maka ketika kita sudah dewasa itu akan menjadi diri yang negatif. Selanjutnya ada sistem self. Nah, sistem self ini merupakan suatu pola tingkah laku yang konsisten yang merupakan bagian dari dinamisme yang kompleks. Nah, suatu pola tingkah laku yang konsisten mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Selanjutnya ada proses kognitif. Nah, proses kognitif ini menurut Sullivan ada 3. Yang pertama, prototaksis. Nah, prototaksis ini merupakan ingatan yang terpotong-potong. Di waktu kecil kita mengingat memori tetapi tidak menyeluruh. Yang kedua ada parataksis. Parataksis ini terjadi ketika anak usia 2 tahun. Anak sudah mulai paham dengan sebab akibat, dimana ketika anak melakukan kesalahan maka dia akan mendapatkan punishment atau hukuman. Nah, sedangkan ketika anak melakukan kebaikan itu akan mendapatkan
reward atau hadiah dari orang tua. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu berpikir logis dan realistik menggunakan lambang-lambang yang diterima bersama, khususnya bahasa-bahasa dan bilangan dimulai dari usia 4 sampai 0 tahun. Nah, ini dimana anak sudah mulai berkembang, kompleks, dan harus sudah mulai berkembang. Nah, di sini ada perkembangan kepribadian menurut Sullivan. Yang pertama ada bayi, dimulai dari lahir sampai bisa berbicara usia 0 sampai 18 bulan. Nah, di sini pengalaman bayi itu dimulai dengan puting. Nah, yang pertama itu ada puting bagus atau good nipple, di mana air susu keluar dengan baik. Nah, di sini anak mendapatkan merasa mendapatkan kasih sayang dan sentuhan fisik yang baik. Yang kedua ada bukan puting atau not nipple. Di sini anak atau ibu cemas dan salah. Yang kedua itu ada bukan puting atau not nipple, di mana air susu itu tidak keluar. Nah, jadi anak itu tidak menyusu ibunya. Yang ketiga itu ada puting buruk atau bad nipple. Nah, di sini yang di ketiga ini ibu cemas, depresi, dan stres sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dan sentuhan fisik secara baik. Yang selanjutnya ada anak atau childhood. Nah, di sini itu mulai dari bisa menangkap kata dan juga sampai butuh kawan bermain. Usia antara 1,5 sampai 4 tahun. Nah, anak mulai belajar menyembunyikan aspek tingkah laku yang diyakininya dapat menimbulkan kecemasan atau hukuman. Mereka memiliki tampilan seolah-olah as if performance. Ya, ada beberapa, yakni dramatisasi. Nah, di sini anak sudah mulai bermain peran. Anak bisa ketika anak melakukan kesalahan itu gimana ya? Maksudnya anak itu sudah mulai bermain peran apa yang seperti dia ingin perankan. Yang kedua ada bergaya sibuk. Nah, di sini anak belajar konsentrasi pada suatu kegiatan yang membuat mereka bisa menghindari sesuatu yang menekan dirinya. Yang ketiga ada transformasi jahat. Nah, di sini yang dimaksudkan yaitu ketika anak itu mengira bahwa orang baru itu semuanya jahat. Nah, kan karena mereka masih merasa cemas ketika mereka bertemu dengan orang baru yang belum mereka kenal. Yang selanjutnya yaitu sublimasi tak sadar, di mana anak itu mengajak di mana di sini anak mulai mengajak berbicara atau mulai mengenal dengan orang baru dengan cara pendekatan. Nah, selanjutnya ada remaja awal, yaitu usia sekolah sampai keinginan bergaul intim, usia antara 4 sampai 10 tahun. Nah, ditandai dengan munculnya konsepsi tentang orientasi hidup, suatu wawasan tentang kebutuhan untuk berintegrasi yang biasanya memberi ciri pada hubungan antar pribadinya. Nah, yang kedua ada kecemasan seharusnya sudah mulai berkurang. Nah, di usia seperti sekarang ini rasa cemas pada anak harusnya sudah mulai berkurang. Yang ketiga ada tujuan-tujuan jangka panjang yang untuk mencapainya perlu menangguhkan kesempatan menikmati kepuasan jangka pendek. Nah, di sini anak sudah mulai berpikir bahwa mereka sudah mengurangi kesenangan mereka demi mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Yang selanjutnya di sini juga ada perkembangan negatif pada tahap ini. Yang pertama yaitu ada prasangka atau stereotip, yaitu meniru atau memakai personifikasi mengenai orang atau kelompok orang yang diturunkan antar generasi. Nah, yang kedua itu ada persaingan atau orientasisme, adalah
pengalaman anak diisolasi secara paksa, dikeluarkan atau diasingkan dari kelompok sebaya karena perbedaan sifat individu dengan kelompok. Nah, di sini itu terjadi pengasingan. Nah, di sini itu terjadi ketika anak sudah mulai masuk ke dalam kelompok bermainnya. Nah, mereka itu terjadi suatu perbedaan pendapat atau merasa tidak cocok. Jadi mereka mulai terasingkan secara tersendiri dari kelompoknya. Yang ketiga ada penghinaan atau disparagement, berarti meremehkan atau menjatuhkan orang lain, yang akan berpengaruh merusak hubungan interpersonal pada usia dewasa. Nah, di sini terjadi penghinaan kayak pembulian. Nah, di sekolah itu terjadi seperti bully-bulian, saling mengejek. Selanjutnya ada pre-adolescent, dimulai dari bergaul akrab sampai pubertas usia 8 sampai 12 tahun. Nah, menurut Sullivan, melalui persahabatan karib atau chumship, remaja mungkin dapat memecahkan masalah pada tahap sebelumnya. Tahap ini ditandai dengan orang tua masih penting, tetapi mereka dinilai secara lebih realistik, sudah mulai mandiri, dianggap sudah bisa memecahkan sebuah masalah. Yang kedua yaitu mengalami cinta yang tidak mementingkan diri sendiri dan belum dirumitkan oleh nafsu seks. Dan mereka ini sudah mulai mementingkan diri sendiri, mencari kenyamanan diri sendiri. Dan yang ketiga, terlibat dalam kerjasama untuk kebahagiaan bersama, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, juga ada kolaborasi CAM. Jika tidak mendapatkan persahabatan, maka mereka akan mengalami antisosial. Selanjutnya ada adolescent. Nah, di sini terjadi pada pubertas sampai pola aktivitas seksual yang mantap. Usia antara 12 sampai 16 tahun. Nah, kebutuhan seksual mulai muncul, tetapi mereka harus mengalihkannya dengan kegiatan yang lain supaya bisa teralihkan. Nah, di sini kebutuhan seks itu sudah mulai muncul, tapi supaya tidak terjadi hubungan seks yang tidak diinginkan, maka usia 12 sampai 16 tahun ini mereka harus mengalihkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dorongan masyarakat itu membagi objek seksual menjadi dua, yaitu antara yang baik dan yang buruk. Nah, sedangkan remaja menganggapnya bahwa seks itu semuanya baik. Nah, itu menjadi hal yang salah atau bisa diartikan salah pada masa remaja. Ada adolescent akhir, kematangan seks sampai tanggung jawab sosial, usia 16 sampai awal 20 tahunan. Nah, menurut Sullivan, selama periode ini pengalaman semakin banyak terjadi pada tingkat berpikir sintaksis atau orang bekerja atau kuliah. Nah, tahap ini ditandai dengan pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangan. Nah, menurut Sullivan, di antara pencapaian itu intimasi yang paling penting, karena mereka sudah dalam fase kemasakan atau kematangan seksual dan kematangan seksual. Yang selanjutnya ada kemasakan atau maternity. Nah, di mana dewasa yang masak atau matang hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan yang penting, bekerja sama dan berorientasi dengan orang lain, mempertahankan hubungan dengan orang yang memberi kepuasan intimasi dan seksual, dan berfungsi secara efektif di masyarakat, di mana dia
berada. Selanjutnya ada aplikasi. Nah, aplikasi ini ada gangguan mental dan psikoterapi, di mana gangguan mental ini semua gangguan mental itu berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat difahami melalui referensi lingkungan sosial itu. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada pada penderita psikiatri juga ditemukan pada orang normal, hanya saja kadarnya rendah. Nah, di sini orang normal juga bisa mengalami gangguan mental, tetapi kadarnya rendah, tidak seperti orang yang benar-benar mengalaminya. Yang kedua ada psikoterapi, yaitu usaha untuk memperbaiki hubungan interaksi pasien. Nah, ada 4 tahap interview dalam psikoterapi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, pengamatan, pertanyaan, dan pemberhentian. Teori ini menunjuk kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga prosedur terapinya berpusat sebagai usaha untuk memperbaiki hubungannya tersebut. Nah, pembukaan ini seperti kita memulai hubungan yang baik dulu dengan pasien, seperti kita kenalan dulu dengan pasien. Yang selanjutnya itu ada pengamatan. Nah, kita mengamati bagaimana pasien ini. Setelah diamati, kita mengajukan pertanyaan. Kita tanya terlebih dahulu kepada pasiennya. Kita tanya apa yang menjadi permasalahan, seperti kita saling sharing. Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara detail. Nah, yang terakhir itu pemberhentian. Nah, pemberhentian ini dimaksudkan yaitu kita sebisa mungkin menghentikan gangguan-gangguan mental yang terjadi pada pasien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari tokoh Harry Stack Sullivan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.